Kalau PS5 kan nggak bisa. Kalian bisa kerja pakai PS5? Kayaknya nggak bisa sih. Emang bisa? Harusnya bisa ya kerja ya. Kalau misal kerjaan kalian itu cuma di Word atau di Excel gitu, tinggal pasangin aja keyboard di PS5-nya. Mungkin bisa. Yo, what's up? Ya, kembali lagi bersama Kode Serabutan dan saat ini saya mau bahas tentang PS5 ya. Tahun ini 2023 itu harga komponen PC itu udah relatif lumayan rendah ya. Jadi ini sebenarnya tahun dimana Anda itu seharusnya build PC gitu. Karena harga-harganya itu udah ya masuk akal lah daripada tahun-tahun yang sebelumnya gitu. Apalagi 2021 itu harga VGA nggak masuk akal. Dan sekarang harga VGA udah aman gitu. Dan juga Gen 4 juga udah ada gitu. M.2 NVMe SSD Gen 4 itu udah bagus banget dan harganya juga lumayan gitu. Nggak terlalu beda dengan generasi yang sebelumnya dan sangat cocok untuk Anda build di tahun 2023 sebenarnya. Nah, karena harga-harganya itu udah masuk akal gitu, saya kepikiran gimana kalau kita build PC dengan spek PS5 gitu. Karena kan PS5 itu harganya cuman ya 9-10 lah ya untuk resmi di Indonesia yang pakai disk segitu. Kalau luar kayaknya yang digital bisa sampai 7 ya, 7 juta. Nah, gimana kalau dikonversikan jadi PC? Berapakah harganya? Gitu. Ya, saya iseng-iseng aja sih, coba gitu. Pengenlah ngeracik komponen-komponen setara PS5 itu kayak gimana. Ya, saya baca-baca artikel dan kurang lebihnya PlayStation 5 itu punya spek yang kayak gini. PlayStation 5 itu custom ya, bukan kayak oh dia beli komponen Ryzen 7 langsung dimasukin ke konsolnya kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi PS5 itu pesen sama AMD. Oh ya, CPU-nya saya mau Ryzen Zen 2 8 core 16 thread kayak gitu. 16 thread kayak gitu. GPU-nya juga RDNA 2 gitu. Yang ininya kayak gini, komputer unitnya 36 kayak gitu-gitu. Kalau produk pasaran yang beredar jarang sih yang sama, cuman yang setara itu ada. Dan harganya mungkin juga lebih mahal sih daripada PS5 tentunya, karena PS5 keuntungannya itu untuk main doang gitu. Kalau misal produk umum yang dijual kayak GPU doang atau CPU doang itu kan kita bisa gunakan untuk berbagai macam hal gitu. Namanya juga pasti dirakit di PC dan PC itu bisa kalian gunakan produktivitas, kalian gunakan belajar, kerja gitu-gitu. Mungkin juga gitu. Nah, oke, kita langsung masuk aja. Jadi saya udah menulis beberapa komponen. Saya tulis di ini, sheet ini. Kalau nggak terlalu kelihatan, coba ini. Nah, oke. Nah, ini nama-namanya sama. Ini ada linknya, link Tokopedia ya. Nah, untuk totalnya sekian, 13 juta sekian gitu. Tapi ini komponen-komponennya bisa kalian ganti ya, semau kalian gitu. Nah, tapi yang nggak bisa diganti itu yang sesuai ini ya, sesuai PS5 ya. CPU, GPU sama RAM gitu. Terus internal storage. Jadi kita di PC-nya nggak ada optical drive ya. Betapa juga ya. Sekarang emang masih perlu optical drive. Kayaknya udah usang deh itu ya. Apaan kaset PS5 juga meskipun dimasukin CD tetap download lagi kok. Nggak truly disk. Karena ya di situ emang terbatas. Oke, untuk prosesornya yang setara dengan itu ya. Oh ya, ini penamaannya agak salah. Ryzen 7 3700X. Ini yang sama. Samanya itu dia pakai Zen 2 dan 8 core 16 thread. Kalau kita lihat di sini, Ryzen 7 3700X ya, di websitenya asli aja ya. Websitenya asli. Nah, ini CPU core sama threadnya sama, ini 8 sama 16. Dia pakai Zen generasi 2 juga. Gitu. Jadi udah setara ya. Dan soketnya pakai AM4. Jadi kalau AM4 berarti kita nanti
pakai Mubo yang harusnya B550M ya. Dan untuk grafiknya pakai itu tadi ya, Radeon RX. Bentar. Untuk CPU-nya kita bisa lihat harganya sekian gitu di sini di Tokopedia. Mungkin harganya bisa berubah ya nanti ini karena fluktuatif ini kan ya. Tapi kisarannya segini. Oke, lanjut di VGA ya. Aku milihnya yang ini 6700 XT karena kita lihat di website resminya RX 6700 XT. Nah, ini. Nah, di spesifikasinya sini, ini komputer unitnya 40 cuy. Seharusnya spesifikasi PS5 itu 36 ya. Ini RDNA 2 udah pasti. Yang ini RX ini memori type-nya GDDR6 udah oke. Ini udah overkill lah. Harusnya ini lebih powerful daripada PS5 sebenarnya. Kalau mau agak keturun sedikit itu ada RX 6700 doang, nggak pakai XT ya. Itu CPU core-nya itu juga sama 36 nih, 36 ini malah lebih ini ya, kayaknya lebih sesuai sama ini, lebih sesuai sama PS5. Tapi untuk jaga-jaga ya tak lebihin dikit gitu biar powerfulnya lebih oke gitu. Oke, jadi harganya sekian 4,5 juta. Lumayan deh. Lumayan, dua ini dulu udah 7. Kayaknya kalau di total emang nggak bisa seharga PS5. Aku juga berharap gitu kalau bisa gitu lebih bagus. Tapi ternyata ya tetap nggak bisa sih. Emang PC itu harganya lebih mahal karena lebih customable kayak gitu. Kalau PS5 kan nggak bisa. Kalian bisa kerja pakai PS5. Kayaknya nggak bisa sih. Emang bisa. Tapi PS5 itu bisa browsing, bisa itu sih. Harusnya bisa ya kerja ya. Kalau misal kerjaan kalian itu cuma di Word atau di Excel gitu, tinggal pasangin aja keyboard di PS5-nya. Mungkin bisa. Tapi ya nggak bisa fleksibel, se-fleksibel PC. Oke, lanjut kita ke RAM-nya. RAM-nya ini aku pakai DDR4 aja sih, Gak terlalu muluk-muluk gitu. Yang penting 16 GB gitu buat gaming doang ya. Ya ini udah cukup sih. Ini udah yang paling murah gitu. RAM itu nggak terlalu pengaruh banget sih. Cuman ya tetap ada pengaruhnya. Kalau misal RAM-nya lebih tinggi, FPS kalian di game itu bakalan naik juga gitu. Tapi DDR4 menurutku udah oke. Dan ini aku yakin game-game AAA udah di atas 60 FPS semuanya gitu. Orang PS5 aja kadang di lock 60, kemudian kadang ada yang di lock sampai 30 FPS. Nggak terlalu wah juga. Sebenarnya PS5 itu speknya ya biasa-biasa aja gitu. Beda kayak PC ku ini. Oke, lanjut. Kita ke AS ROG. AS ROG ini mobonya ya karena nurutin PS5 ya. PS5 kan bentuknya nggak segede ini. Ini kan gede banget. Mungkin ukurannya dibikin MATX gitu aja ya. Aku jadi nyari motherboard yang MATX. Kayaknya lebih oke gitu. MATX harganya sekian 1,3. Tapi ini nggak ada WiFi, nggak ada yang lainnya ya. Cuman ya slot-slotnya udah lengkap. M.2 PCIe Gen 4 udah ada. Ini memori DDR4 juga. Oke. Kemudian saya tambahkan WiFi ya, WiFi transmitter pakai USB gitu aja. Karena ya di PS5 udah pasti ada WiFi-nya gitu. Masa mobilnya nggak ada WiFi, kita harus beli ini eksternalnya juga gitu. Oke, setelah WiFi ada ini yang oke nih, casingnya yang kecil juga biar ramping, biar imut kayak PS5 itu ramping tapi agak ke atas ya. Kalau ini casingnya semi aquarium ya, aquarium cuman lebih pendek, lebih kecil, kayak lebih oke deh. Bagus ini casingnya, beneran aku suka loh, lihat doang ini suka. Cuman yang disayangkan itu tempered glassnya ini pakai mur aduh nggak kelihatan ya. Nah langsung di mur gitu, murnya itu langsung ke tempered glass.
Dan ini nih agak rawan ya, karena banyak kasus-kasus tempered glass pecah itu karena desainnya yang kayak gini. Tempered glass yang langsung dimur dan harganya di bawah 1 juta. Itu menurut Tech and Tips ya. Tech and Tips di channel YouTube, silakan dicari. Seharusnya kita harus cari tempered glass yang seenggaknya nempel di kayak gini, nempel di frame atau pakai engsel, lebih aman gitu. Nggak langsung dibaut kayak gini. Ya mudah-mudahan ini awet sih. Cuman rate untuk pecahnya juga terbilang kecil harusnya ya. Cuman kebanyakan itu di bawah 1 juta. Dan ini di bawah 1 juta casingnya. Ya kalian mungkin bisa cari MATX yang lain gitu, casing MATX yang lain. Cuman ini bagus, ini murah, untuk menekan budget, it's okay. Oke, lanjut ke komponen yang berikutnya. Untuk mengimbangi ini VGA-nya yang 6700 XT, itu minimum ya pakai 750 watt untuk ininya PSU-nya. Nah, karena yang paling murah ini, dan ini mumpung ada 80 plus gold-nya, nah itu kalau plus gold, nah kalau plus gold itu kayak lebih terjaga gitu, lebih aman gitu lihatnya daripada yang bronze atau yang silver. Yang gold lebih oke. Oke, lanjut ke ini ya. Kenapa ini saya pakai yang ini Gen 4? Karena speednya yang udah terbukti gitu, terbukti bagus ya. Karena di PS5 juga seperti itu ya. PS5 itu nggak sampai 1 giga loh. Cuman rate-nya itu sampai 5,5 giga. Nah, yang di sini, mana ya? Nah, yang di sini itu 7 sampai 6 giga per detik. Jadi udah pasti di atasnya PS5 lah. Udah bagus. Oke, lanjut ke yang sini. Nah, CPU cooler ini agak gimana ya? Ya itu tambahan aja sih CPU cooler. Nah, bisa pakai yang ini yang paling murah, yang kalau misal budget kalian mepet ya segini aja nggak apa-apa sih, ini udah seenggaknya ada lah, nggak pakai stock cooling lah. Oke, pakai ini aja deep cool yang murah, cuman pokoknya nggak stok, lebih oke daripada stok. Atau kalau mau yang langsung AIO ya, all in one itu, lo bisa pakai ini yang agak murah, cuman ini lebih kredibel untuk mendinginkan ya daripada yang fan kayak gini. Ini murah, ini 735. Ya, kalau di total sih sekian ya. Kalau misal kalian pakai fan tadi ya harusnya 13 ya. Ya, 13 jutaan. Seperti itu. Ya, ini cuman pengukuran gamblang aja kalau kalian mau ngerakit PC yang setara PS5. Seperti ini komponen-komponennya. Ini racikan-racikan saya ya, yang menurut saya udah bagus, ini sudah setara PS5 bahkan lebih gitu ya, karena dilihat VGA-nya udah lebih gitu, CPU unitnya udah 40 lebih dari PS5, kemudian pakai SSD-nya lebih kencang juga gitu. Kalau kalian pakai ini water cooling malah lebih oke lagi, karena PS5 kan nggak pakai water cooling, cuma pakai fan doang, dan pendinginannya pasti lebih oke di PC kalian gitu. Ya mungkin kalian kalau punya ide atau saran dan tambahan silahkan komen aja sih untuk racikan PC yang kayak gini. Saya cuman menyarankan saja. See you next video, bye.